Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Mandari dari kelas HK 21F. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan. Nah, saya akan menjelaskan selain itu saya juga akan menjelaskan tentang overview finance atau keuangan. Finance adalah sebuah studi tentang bagaimana orang dan dunia usaha melakukan evaluasi atas investasi yang mereka lakukan dan bagaimana cara menambah modal untuk mendanai kegiatan investasi tersebut. Ada 3 aktivitas dalam finance. Yang pertama, investasi, kedua, pendanaan, dan yang ketiga, operasional. Adapun 3 jenis organisasi bisnis. Bentuk organisasi bisnis itu yaitu 1. Perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan yaitu suatu bisnis yang dimiliki satu orang yang menguasai seluruh aset perusahaan dan bertanggung jawab atas seluruh perusahaan. Kelebihan perusahaan perseorangan antara lain adalah mudah untuk dimulai, tidak perlu berkonsultasi dengan pihak lain dalam pengambilan keputusan. Pajak yang dikenakan adalah tarif pajak atas individu. Adapun kelemahannya adalah bertanggung jawab secara pribadi atas utang-utang perusahaan. The business cases on the death of the proprietor dan lebih sulit dalam meningkatkan jumlah uang. Yang kedua ada partnership atau persekutuan, merupakan suatu gabungan dari 2 orang atau lebih yang bersama-sama memiliki dan menjalankan usaha tersebut dalam rangka memperoleh keuntungan bisnis. Kelebihan partnership adalah relatif mudah untuk dimulai, pajak dibayar dengan tarif pajak untuk perseorangan, memiliki akses dana dari berbagai sumber atau dari para partner. Dan kelemahannya adalah para partner secara bersama-sama menanggung kewajiban secara tidak terbatas, biasanya tidak mudah untuk mengalihkan kepemilikan. Nah, untuk yang ketiga ada korporasi. Korporasi adalah organisasi perusahaan yang membutuhkan uang dalam jumlah yang besar untuk membangun bisnis tersebut. Kelebihan korporasi adalah kewajiban pemilik terbatas pada dana-dana yang diinvestasikan. Mati hidupnya korporasi tidak terkait dengan para pemilik, pengalihan kepemilikan lebih mudah, dan juga meningkatkan modal lebih mudah. Adapun kelemahannya yaitu regulasinya terlalu banyak, pajak ganda atas dividen. Nah, setelah ini kita akan menjelaskan tentang tujuan manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan harus konsisten dengan visi dan misi perusahaan, yaitu untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Ada 5 prinsip dasar dalam manajemen keuangan. Prinsipnya yaitu 1. Money has a time value. 1 rupiah yang diterima hari ini lebih berharga dibandingkan dengan 1 rupiah yang akan diterima di masa mendatang. Yang kedua, there is a risk return trade-off. Kita tidak akan mengambil tambahan risiko kecuali kita mengharapkan adanya tambahan imbal hasil. Semakin tinggi risiko, semakin tinggi imbal hasil yang diharapkan. Yang ketiga, cash flows are the source of value. Profit adalah suatu konsep akuntansi dan digunakan untuk mengukur kinerja bisnis. Arus kas adalah jumlah kas yang secara aktual terjadi di dalam bisnis. Yang keempat, ada market price reflects information. Para investor bereaksi sangat cepat terhadap berita atau informasi dan juga terhadap keputusan yang dibuat oleh para manajemen. Dan yang terakhir, yang kelima, individuals respond to incentive. Para manajemen atau sebagian agen merespon intensif yang diperoleh dari tempat mereka bekerja. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.